Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam pengajian rutin Sabtu pagi di surau kita ini. Salawat dan salam selalu terjunjung ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pagi ini kita kembali mengisi Ustadz Azhar yang akan melanjutkan kitab dari Imam Al-Ghazali Al-Ihya Ulumuddin. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan Ustadz Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan membaca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Hari ini kita masuki bab atau bagian asrarus shalah, rahasia salat. Imam Ghazali mulai dari kitab asrarus shalah ini dengan mulai dari azan. Jadi yang menulis Qala sallallahu alaihi wasallam salasun yawmal qiyamah ala katibin asad aswad la yakulu nisab wa la yanalun raza hatta yafra mimma bainan nas rajulun qara al-Qur'an ibta'a wajha Allah azza wa jalla wa amma biqaumin wa hum bihi razun wa rajulun azana fi masjid wa da'a ila Allah azza wa jalla ibta'a wajha Allah wa rajulun ibtala bi rizq fid dunya falam yusrihu zalika an amal al-akhirah. Ini Imam Ghazali mengutip hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun, jadi ada 3 kelompok, tapi di sini 4 jadinya. Saya tahu di mana ininya. Ada 3 golongan, ya. Pada hari kiamat itu mereka sangat wangi, ya, sangat wangi. Jadi ala katibin minal masad aswad. Mis aswad itu sejenis minyak wangi. Jadi kalau ada yang pergi ke haji di Mekah, Madinah, sangat terkenal dengan mis aswad. Misik aswad. Ada misik abyad juga, wangi sekali. Jadi 3 kelompok ini. Tapi sesungguhnya di sini ada 4. Kemudian mereka yang 3 kelompok ini juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hitungan, hisab. Itu 3 kelompok itu Allah mudahkan mereka, ya. Siapa saja? Yang pertama, rajulun qara'al Qur'an ibta wajh Allah azza wa jalla. Seseorang yang membaca Al-Qur'an untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, mengimami suatu kaum, imam, ya. Jadi imam, wahum bihi radun. Jadi para jamaah itu rela dengan imamnya itu. Jadi kerelaan terhadap seorang imam pada bacaannya
bagus karena tahu situasi. Pengertian tahu situasi. Kalau jadi imam jangan panjang-panjang sekali. Misalnya kalau jamaahnya ramai, karena diantara jamaah itu ada yang kepentingan macam-macam, ada yang sakit, ada yang butuh dia pergi kemana seperti itu. Jadi Rasulullah sendiri melarang seperti itu. Kecuali misalnya cuma 2, 3 sepakat gitu ya, panjang sedikit nggak apa-apa. Karena ada cerita Juha, cerita lucu. Itu hari orang ini pernah pergi ke sholat jamaah, dia pergi, begitu imamnya baca surat Al-Baqarah panjang gitu ya, pulang dia protes, surat Al-Baqarah dibaca, jadi saya nggak mau datang lagi, yang dibaca surat Al-Baqarah artinya lembu Pak, surat Al-Baqarah. Terus kata imam, oke, saya minta maaf, saya nggak akan baca lagi surat Al-Baqarah. Besok saya baca surat Al-Fil. Al-Fil tahu kan? Gajah. Kata dia, Al-Baqarah aja panjangnya seperti itu, apalagi gajah. Jadi seperti itu untuk apa namanya? Rasulullah sendiri karena ini. Nah, ini kedengaran Ibu? Kedengaran. Nah. Kemudian siapa lagi? Warajulun azana fil masjid wa da'a Allah azza wa jalla ittara wajhallah. Muazin Bilal itu juga orang yang mendapat kemuliaan, wangi sekali pada hari akhirat, dan mereka dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 3 tadi ya. Ada baca Quran, imam, Bilal, muazin. Di sini ada 1 lagi, warajulun ya ibtala birizqi fid dunya falam yushqilu dzalika ma'amad akhirah. Orang yang Allah coba dengan harta di dunia ya. Coba dengan harta, punya segalanya, punya banyak hal, tetapi dia tidak sibuk dengan harta tersebut daripada perbuatan akhirat ya, jadi itu, misalnya jabatannya bagus, punyalah segalanya, dia tidak sibuk di situ, dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dipraktikkan oleh salafus saleh, orang-orang terdahulu ya, dan kita bisa mengikuti mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u nida al-muazzin al-jin wala ins wala syam illa syahida lahu yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, kelebihan muazzin ini tidak mendengar panggilan azan jin dan manusia wala syai'un. Jadi ada jin, manusia, dan selain jin dan manusia itu dengar azan, dengar, dan semua yang mendengar itu menjadi syahid, menjadi saksi. Jadi pada hari akhirat orang muazzin ini ya, bagi kita oh dia dulu muazzin. Jadi ketika kita tunjuk katakan dia muazzin, Allah akan menambah buat dia muazzin ya. Ini dorongan untuk mau menjadi Bilal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yadur rahman ala ra'sil muazzin hatta yafrah min azani. Jadi tangan Allah di atas kepala muazzin sehingga dia selesai dari azannya. Ya, maksudnya kasih bukan tangan dalam bentuk nyata ya. Kasih sayang Allah, cinta Allah dan sebagainya di atas kepala muazzin sampai dia selesai dari azannya. Wa qila fi tafsir qawluhu azza wa jalla wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amala shalihan nuzilat fil muazzin. Jadi ada ayat dalam Al-Qur'an, wa man ahsanu qawlan, dan siapa yang lebih baik perkataan dari orang-orang yang mengajak kepada Allah dan berbuat amal baik.
Ini para mufassir itu banyak ya, ada salah satu mengatakan wa fi qawlihi, ini ada sebagian orang mufassir menafsirkan itulah mufassir, tapi para jumhur menafsirkan para dai ya, para siapa saja yang mengajak kepada kebajikan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida' faqulu misla ma yaqulu al-muazzin." Jadi kalau kita mendengar azan, kita mengulangi seperti yang diucapkan oleh muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seterusnya, wa zalika mustahab, itu bukan wajib ya, mustahab. Jadi disukai, disenangi oleh Allah Taala. Illa fi hay'alatin, fi hay'alatin. Jadi kecuali dalam dua hay'alah. Jadi bahasa Arab ini kadang-kadang juga fi hay'alatin. Jadi dalam dua hay'alah ya. Satu hay'alah salat, satu lagi hay'alah falah. Apa yang kita ucapkan pada saat itu, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Wa fi qawli qamatis salat Allah. Jadi kalau ketika di qamat dia kata qamatis salat, kita mengatakan aqamah Allah, aqamah Allah. Wa adana, aqamah Allah wa adana. Adana samawati wal ardh. Kemudian ketika selesai muazin itu membaca azan, selesai azan, kita baca doa ya, apa itu ya? Allahumma rabbi, Allahumma rabba hadhihi tamma wassalatil qa'imah ya, wa ati Muhammadan wasilata wa fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Kalau Bapak yang sudah baca, kalau sudah hafal, kalau belum hafal nanti bisa dilihat di buku doa. Kemudian waqala Sa'id bin Musib, man shalla fi ardin fala shalla an yaminihi malakun wa an shimalihi malakun fa in azana wa aqama as-salat wa ra'ahu wa shalla wa ra'ahu amsal jibal minal malaikah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita salat sendiri ya, man shalla bi ardin, jadi salat sendiri, di samping kita itu salat seorang malaikat, samping kanan, di samping kiri salat seorang malaikat. Tapi selanjutnya, kalau kita salat dengan azan, fa in azana wa aqama, kalau azan dan iqamah, shalla warahu amsal jibal dan malaikat. Jadi salat di belakang kita itu seperti jibal, penuh para malaikat, begitu banyaknya. Jadi kalau misalnya Anda berdua satu kapal, itu yang kita sebenarnya sesungguhnya tidak salat berdua, tapi salatnya banyak. Dia ada cerita ini, saya dengar dari orang-orang tua di kampung. Dia ada seorang bapak, dia dalam perjalanan masuk sebuah masjid salat isya. Masjid itu kosong, ada orang. Jadi dia qamat sendiri, dia nggak ada jamaahnya. Jadi dia qamat Allah. Dia karena setelahnya isya, dia besarkan suaranya kan. Begitu dia bilang waladhdallin, di belakang dia amin gitu kan ya. Dia pikir ada jamaah datang. Begitu dia selesai salat gitu, assalamualaikum, tidak ada orang. Rupanya yaitu jin, kalau tidak jin, malaikat yang bersalat sama beliau. Jadi apa namanya? Ini bukan menakutkan ya, begitulah. Artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu, orang-orang tertentu bisa, atau pada saat tertentu kita bisa melihat realitanya. Jadi lihat kedengarannya loh, oh selesai ada seorang. Kita lanjutkan fadilatul maktubah, jadi keutamaan dari salat
wajib ini ya. Kalau Allah Ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Jadi sungguhnya salat terhadap orang-orang mukmin itu kewajiban yang sudah ditentukan. Salat zuhur dan sebagainya sudah ditentukan waktunya. Allah sallallahu alaihi wasallam khamsun salawat katabahunna Allah 'ala ibad faman ja'a bihin wa lam yudda' minhu syai'an istifafan yakin kana lahu indallahi dan ayatul jannah. Ya, ini Bapak Ibu sekalian penting kita ingatkan. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, salat yang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, faman jaa fihinna wa lam yudha' minhu syai'an istikhafafan bihaqinna. Barang siapa yang salat dan menyempurnakan, tidak ada rukun syaratnya yang ditinggalkannya, kana lahu indallah ahdan ayyadkhulul jannah. Allah berjanji kepada orang yang salat, ya, yang salat 5 waktu itu, berjanji ayyadkhulul jannah, akan dimasukkan ke dalam surga, Bapak sekalian. Ya, khulul jannah. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdan in syaa'a 'azabahu wa in syaa'a adkhala jannah. Jadi kalau kita salat tidak sempurna, ya, kalau salatnya tidak sempurna, atau kata Allah, falaysa lahu indallahi ahdan. Jadi Allah enggak janji. Jadi kalau salatnya itu tidak sempurna, Allah enggak janji. Tapi kalau salatnya sempurna, Allah berjanji. Pak Kia sudah nyaman. Jadi begitu. Kalau salatnya sempurna, wudhunya dan sebagainya, rukun syaratnya, Allah berjanji, janji Allah itu selalu akan dipenuhi. Tapi kalau tidak sempurna, Allah tidak berjanji untuk masukkan ke surga. Insya'a, jadi insya'a azabahu, kalau Allah mau akan mengazab, ya. Wa insya'a adkhalal jannah, kalau mau Allah akan masukkan ke surga. Jadi janji Allah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam masal suwal kham masal nahri az qamara bi babin ahadikum yaftahim fi kulli yawm 5 marrat fama taru zalika yaqi min damihi qalu la syai' qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ini berkata kepada sahabatnya, ya, perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sungai yang bersih, ya, mengalir di depan pintu, di depan rumah salah seorang di antara kamu. Perumpamaan salat 5 waktu itu, ya. Kita mandi yaktahim fi kullah, jadi mandi di sungai yang bersih itu tiap hari 5 kali. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Fa taru zalika yaqi min qabli." Jadi kalau orang mandi 5 kali, apakah akan tinggal daki di tubuhnya? Qalu la syai'. Jadi berkata para sahabat, tidak akan ada lagi yang tersisa wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah berkata, fa inna salawatul kham tazhabu dzunub kama yazhabu ba'dam. Jadi salat yang 5 waktu itu membersihkan dosa, ya, sebagaimana air membersihkan daki dari tubuh kita. Bapak Ibu sekalian, setiap hari dalam kehidupan kita itu selalu kita berbuat dosa, ya, dosa-dosa kecil, ya. Kalau dosa besar itu perlu tobat khusus. Kalau sudah bunuh orang, itu lain persoalannya. Mabuk, ya, berzina dan sebagainya, dosa besar. Ya. Dia dosa-dosa kecil tiap hari kita melakukannya. Ya. Dengan bagaimana mengobati itu dengan salat 5 waktu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, inna salawata kafara liman bainahunna majtanabat kabair. Nah, ini jelas lagi bahwa seluruhnya salat 5 waktu itu kafarah,
ya, artinya membersihkan lima bainahunna majtanabat. Jadi salat lima waktu antara subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar dengan maghrib dan sebagainya itu kafar, membersihkan yang di antara dosa-dosa yang kita lakukan di antara salat waktu salat tersebut. Bebas kecuali bebaskan kabair selama kita menjauhi yang namanya apa? Dosa besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini penting diingat ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, bainana wa bainal munafiqin syuhud adma was-subh la yastati'unahuma. Bapak Ibu sekalian, salat ini sebagai apa ya? Dalil ya, sebagai pemisah perbedaan antara orang-orang antara kita bainana wa bainal munafiqin dengan orang munafik. Rasulullah bedanya di mana? Asyhud al-qudmah was-subh. Salat dalam waktu gelap. Waktu gelap itu salat maghrib sama isya dan subuh, salat subuh. Karena la yastati'unahuma, orang munafik itu nggak sanggup melaksanakannya. Jadi ini bisa jadi alat ukur ya bagi kita sendiri masing-masing. Kita lihat kita ini betul sudah beriman dengan sungguh-sungguhnya atau masih ada kemunafikan dalam hati, ini kita bisa ukur sendiri. Langsung menunjuk ke orang lain, kita sendiri melihat. Nah, kalau kita masih berat melakukan salat yang namanya salat subuh, kemudian salat utmah ini salat dalam gelap, ini salat maghrib dan salat isya. Nah, kalau kita masih berat melakukan hal tersebut, kita perbaiki diri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man laqi Allah wa huwa mudirun lis-salah lam ya'qallahu syai'an min hasanati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjumpa dengan Allah dan dia tidak meninggalkan salat, ya, dia tidak meninggalkan salat, la ya'qallahu syai'an min hasanati. Jadi Allah tidak meremehkan apa? Amal baik kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, amal baik dalam Islam itu banyak sekali. Walau antalqa akhaka bi wajhin taliqin. Jadi kata Rasulullah SAW, amal baik itu walau antalqa akhaka bi wajhin taliqin. Kita jumpa dengan kawan kita, dengan saudara kita bi wajhin taliqin, dengan wajah yang berseri-seri, tersenyum gitu. Itu hasanah, itu kebajikan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sudah terkenal, as-salah imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama, ya. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia sudah menghancurkan agama. Bapak Ibu sekalian, kalau punya rumah panggung ya, bayangkan kita tidak punya tiangnya, itu hancur, pasti tidak akan berdiri. Begitu juga dengan Islam ini, ibadah kita semua, salat, puasa, haji dan sebagainya, itu kalau tanpa ada salat, terhajar hancur semuanya. Kadang-kadang aneh Bapak Ibu sekalian, ada orang, saya mungkin Bapak Ibu sekalian pernah jumpai, bulan puasa dia puasa penuh, puasa dia, tapi salat enggak. Ada orang seperti itu aneh. Puasa dia, bahkan di Fik Market ini ada, saya kenal satu orang dari Abad, dia nggak salat, tapi puasa. Dia puasa, salat. Alirannya ada di dalam. Iya, ada mazhab. Tanya kenapa nggak salat? Karena verifikasi ummi. Puasa dia bilang nggak apa, puasa itu lebih enak lagi. Nggak perlu pergi ke makan, nggak bisa ngirit. Terus nggak ninggalkan storia untuk kalau makannya bikin ke belakang. Wah, ini
ibadahnya duniawi. Gak dihubungkan dengan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mal afdal faqala salat li mawaqitiha. Jadi perbuatan apa yang sangat afdal, yang sangat baik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat li mawaqitiha. Jadi salat pada waktunya. Pada waktu azan salat itu afdal ya. Ada apakah sah kita salatnya misalnya agak terlambat, masuk azan jam 12.30, kita perlu salat jam 2 umpamanya, sah juga, termasuk kurang afdalnya. Jadi di sini Bapak-bapak sekalian, salat ini kan kita kerjakan tiap hari. Tiap hari Allah itu tahu urusan kita, tahu ada kesulitan-kesulitan kadang-kadang Bapak-bapak sekalian bekerja dan sebagainya, sehingga tidak bisa salat pada waktunya, kurang afdal, itu salahnya tak sah. Beda misalnya dengan puasa. Puasa begitu sahur, begitu masuk waktu, kalau kita lewat udah habis gitu ya. Jadi begitu ketat waktunya, tapi salat itu agak Allah lapangkan sedikit, karena Allah tahu Allah tidak memberatkan kita ya, sudah membebani, memang beban kali kita laksanakan tugas kewajiban kita laksanakan, tapi Allah Maha Rahman. Yang bayangkan misalnya kalau kita salat begitu Allahumma langsung salat, lewat dari itu sudah tidak diterima lagi, repot ya. Nah di sini Rahman Rahim Allah. Jadi Allah menyuruh kita untuk berusaha tepat waktu. Begitu azan, begitu masuk waktu kita salat. Waqala sallallahu alaihi wasallam man hafadha al khamsin bi ikmal tuhuriha wa mawaqatiha kana lahu nuran wa burhanan yaumil qiyamah. Wa man daya'aha hasyara ma firun wa hamam wa dingribu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga hafadha, menjaga berulang-ulang ini ya, hafadha, menjaga berulang-ulang ala khamsin, jadi pada salat 5 waktu itu diikmal turik dengan sempurna kesuciannya, kebersihannya, wudunya maksudnya, dan waktunya ya. Kita bisa jaga wudu dengan sempurna ya. Kalau wudu sampailah di situ ya. Kemudian tepat waktu, karena lahu nuran, jadi baginya adalah cahaya ya. Burhanan, dan sebagai bukti ya, sebagai bukti yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi orang yang betul-betul itu bisa, nanti kita bisa lihat sendiri apakah kita bisa orang yang melaksanakan salat dengan sempurna. Nuran, kita mendapat cahaya dan burhanan sebagai bukti yaumul qiyamah. Wa man daya'ana hasyra ma'afirun wa hamam. Barang siapa yang melalaikannya, dalam bahasa Arab bilang ya, melalaikannya, wa hasyara ma'firun ummat. Jadi di hasyara diusir ya, ya kalau seperti ayam khusus ma'firun wa hamam. Fir'aun dan Hamam itu sudah pasti masuk neraka. Fir'aun siapa itu? Pasti masuk neraka. Jadi begitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah salat. Rasulullah bersabda, kunci surga itu adalah salat. Bapak-bapak, Ibu sekalian, ada hal yang kawan-kawan dari Turki, ya, kami ada cerita dengan Pak Kiai. Di orang-orang Turki ini sebagian yang Muslim, mereka bangga dengan keislamannya. Salat nggak mau, salat mau, ya, sibuk. Di sini juga banyak, mana-mana enggak. Tapi kalau ada gereja dijual, ini yang cerita kawan. Misalnya di Jerman ya. Ada gereja dijual, ini orang-orang kaya ini, orang Turki ini, dia nggak salat, itu dia setengah dari hartanya itu langsung ambil ini untuk masjid, tapi dia sendiri nggak salat, karena dia masuk surga, dia pengen surga dengan itu ya.
Yang kunci surga itu dia tidak mau pegang. Kita mau masuk surga, Allah kasih kunci. Jadi kalau masuk surga ini kuncinya. Apa kuncinya? Salat 5 waktu kan. Nah, kita ingin masuk surga tapi nggak mau salat, nggak mau pegang kunci. Rumah udah dikasih. Ini rumah untuk kamu nih. Ya kalau mau masuk ini kuncinya. Apa kuncinya? Salat. Kita nggak mau salat. Ini mana mau masuk? Ya dia lihat aja dari luar. Dari sana dan tempat tinggal kedua cuma ada surga, neraka, ada yang ketiga. Kalau di sini bisa tidur di kebun mungkin ya. Sana nggak bisa. Kemudian waqala مفترض الله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة ولو كان شيء أحب إليه منها لتعلمه الملائكة فمنهم راكع ومنهم ساجد ومنهم قائم وقاعد. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mewajibkan terhadap makhluknya setelah tauhid, ya, tidak mewajibkan pada makhluknya setelah tauhid yang lebih dicintai. Jadi setelah tauhid apalagi? Jadi kita yang sangat kewajiban Allah kepada kita yang Allah sangat sukai kita laksanakan itu pertama tauhid. Oleh karena kita nggak beriman kepada Allah, musyrik, ya, musyrik itu sudah nggak diterima lagi, sudah dianggap. Setelah itu apa? Setelah tauhid, setelah kita yakin, kita beriktikad Allah itu ahad, ada Tuhan selain Allah. Itu yang kedua adalah salat. Walau kana syai'un ahabbu ilaihi minha. Jadi kalau ada sesuatu selain tauhid dan dengan salat itu, maka Allah akan memerintahkannya para malaikat untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya. Seperti apa? Ya. Allah memerintahkan tauhid, salat. Seandainya ada sesuatu yang lebih dari itu, maka Allah akan perintah kepada malaikat untuk melakukan. Dan tidak ada. Oleh karena itu yang dilakukan oleh malaikat apa? Faminhum raki'un. Ada di antara mereka, para malaikat itu ruku saja, posisi salat. Wa minhum sajidun. Jadi di antara para malaikat sujud saja sampai kiamat. Itu saking besarnya makna salat dalam Islam. Wa minhum qa'imun. Di antara para malaikat itu berdiri saja dalam tasbih kepada Allah, ya. Wa minhum qa'idun. Di antara malaikat itu duduk saja, posisi duduk salat tentunya. Jadi begitu maha agungnya salatnya dalam ibadah itu sebagai Islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata mu'tamidan faqad kafara. Ini Bapak Ibu sekalian. Man taraka salata mu'tamidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat secara mu'tamidan, secara niat, betul-betul memang niat meninggalkan salat, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Nah, di sini Imam Ghazali ingin menjelaskan ay qaribun ayyahfa an imanihi bi ihlal awatihi. Jadi orang yang meninggalkan salat itu dia sudah punya baju iman, tapi dia lepaskan baju keimanan itu. Jadi orang sudah beriman, kita beriman kepada Allah SWT, sudah diberi itu anugerah yang luar biasa, tapi kita ingin lepaskan. Orang itu orang yang berniat meninggalkan salat. Kama yuqal liman qaraba buldatan innahu balagha wa dakhala. Contoh umpama lain, kalau orang sudah mengatakan dekat pada suatu kota, maksudnya dia sudah sampai.
Ya. Saya kalau katakan saya sudah sampai di Bandura. Bandura itu masih sebelum Melbourne ya, belum masuk ke kota Melbourne, tapi sudah dekat. Ada PRT Bandura di sini. Sudah dekat. Nanti saya tinggal di Bandura. Kalau pulang ke kampung saya bilang saya tinggal di Melbourne. Ada di PRT ini. PRT ini. Ada yang di sini mengumpamakan kan nanti lah. Saya sudah bersyahadat, tapi kau yang kafir karena meninggalkan salat. Ini ada semacam tarakuk yang bertolak belakang. Nah, di sini Imam Ghazali ingin menjelaskan maksudnya yang menggunakan faqat kafara. Jadi dalam masyarakat Bapak sebelumnya kalau menggunakan fi'il madhi itu artinya sesuatu perbuatan hampir dilakukan atau sudah dilakukan, ya. Untuk bila salat bagaimana ayatnya tentang wudu itu? Wa idza aqamtu ila shalah faqsidu. Wa idza aqamtum ya, apabila kamu wa idza kuntum ila shalah faqsidu. Di situ pakai fi'il madhi, fi'il ya kuntum. Bukan pengertian salat dulu baru wudu. Itu. Tapi wudu dulu baru salat. Wudu dulu. Di sini maksudnya sebagai melihat faqat kafara menggunakan fi'il madhi artinya hampir kafir karena meninggalkan salat dengan i'tiqad faqat kafara itu hampir kafir. Jadi perumpamaan yang lebih simpel Imam Ghazali ini mencontohkan orang yang sudah diberi batu keimanan Allah SWT meninggalkan salat, artinya dia sedang proses melepaskan baju keimanan itu. Bapak Ibu sekalian, kita beriman, orang Muslim, orang yang beriman itu bukan karena pakai topi ini. Saat yang sangat menentukan itu pada sakratul maut itu. Itu saat-saat yang sangat menentukan. Kita beriman dan kafir, saat-saat seperti sangat menentukan itu. Nah, apabila kita melaksanakan semua perintah Allah, terutama sholat ini, jadi Allah akan menjamin, Allah menjamin, ya, menjamin untuk masuk surga. Jadi salat itu wajib dijaga. Waqala sallallahu alaihi wasallam man taraka salata mu'tamidan faqad bara'a min zimmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad bara'a min zimmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sudah melepaskan diri dari zimmah, dari tanggungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat. Orang yang sengaja meninggalkan salat, dia melepaskan diri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu sekalian, kalau lepas dengan suami, lepas dengan istri, mungkin bisa cari pengganti ya. Tapi lepas dari Nabi Muhammad SAW kita nggak bisa cari pengganti. Rasulullah SAW ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, saya beri dua opsi. Apakah mau umat pengikutmu itu setengahnya masuk surga? Sudah pernah kita sampaikan tadi. Atau saya berikan syafaat. Rasulullah memilih syafaat. Artinya Rasulullah itu punya otoritas untuk merekomendasi kita umatnya ini untuk masuk surga, siapa saja. Nah, kalau sudah melepaskan zimmah, melepaskan dari otoritas, saya Muhammad ada hubungan, kita melepaskan diri, ada hubungan, lepaskan diri. Bagaimana kita mengatakan dengan Muhammad saya nggak ada hubungan dengan wahai Muhammad, kita meninggalkan salat. Jadi peluang syafaat kita lepaskan. Bapak-bapak ibu sekalian, hidup ini banyak sekali tantangan, banyak sekali
hal-hal yang mendorong kita masuk surga, banyak juga hal-hal yang mendorong kita masuk neraka, ya. Banyak. Dalam setiap sisi kehidupan kita tidak sanggup setiap saat itu bisa konsisten, bisa melakukan. Illa man rahimah rabbuk, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Kita nggak sanggup nih menjaga diri. Nabi Muhammad SAW membantu kita dengan syafaatnya. Kita sudah berikan kepada beliau dan sebagainya, bantu kita, ya, untuk kita masuk. Jadi dengan perbuatan amal ibadah yang kita lakukan ini, tidak seberapa. Ibadah kita yang lakukan bertahun-tahun ini kalau dihitung dengan nikmat Allah satu biji mata saja tidak seberapa. Jadi ketergantungan kita terhadap Nabi Muhammad SAW sangat, ya. Jadi kita tetap senantiasa untuk tidak pernah melepaskan diri dari keterkaitan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya apa? Jangan pernah tinggalkan salat waqtami dan secara bersengaja. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man tawadda fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ila shalah fa innahu fi shalah ma kana ya'mud ila salat wa yaqulu bi ahdath yamin. Barang siapa tawadda, yang wudu dan dia sempurnakan wudunya, summa kharaja 'amidan ila salat, kemudian dia sengaja keluar, berniat memang pergi untuk salat, bukan sambilan, fa innahu fi shalah. Jadi kalau kita sudah wudu dan mau pergi ke masjid, itu posisi kita posisi sedang salat. Jadi dari segi pahalanya, bukan saja dalam waktu salat, kita sudah wudu, keluar dari rumah, datang dari Medu Haik, Medu atau Medu Haik, atau dari Reservoir, dari mana saja datang ke sini sudah wudu, nah itu dihitung dengan sudah salat, ya. Itu pahalanya, jaminannya kita sudah salat. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian wa annahu yaktubu lahu bi ahdaf qutwatihi hasanah. Jadi setiap langkah yang kita langkahkan, kita bergerak, tiap-tiap langkah itu Allah menulis satu kebajikan. Wa tamha anhu bi akhra sayyi'ah. Jadi langkah kanan tadi itu menambah kebajikan hasanah. Langkah kiri apa? Menghapus dosa, ya, menghapus dosa. Masya Allah. Betul saya. Iya, perbuatan-perbuatan jelek yang kita lakukan. Jadi mungkin timbul pertanyaan, itu kan yang jalan kaki, Pak. Bagaimana yang naik mobil? Apakah ketika pedal kanan tekan gas baru dapat pahala? Pedal kiri tekan baru dapat pahala? Nggak seperti itu. Mobilnya muter-muter dulu biar panjang. Artinya Bapak-bapak Ibu sekalian, Allah, Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan kepada kita, kepada manusia ini, pada kita ini, dengan hal-hal yang mudah kita pahami, yang mudah kita pahami. Jadi kalau siapa saja kalau bilang satu tambah satu kan gampang. Orang berjalan satu langkah nambah kebajikan, satu kebajikan, satu langkah lagi mengurangi sayyi'ah, dosa, ya, dosa kecil. Itu mudah menghitung. Misalnya kalau menghitung putaran roda itu kan susah, nggak bisa. Begitu juga dengan hal lain. Misalnya dalam Al-Quran, waktu sekalian ingin Allah menjelaskan keindahan surga. Dan jadi minta jihad anhar, ya. Allah menjelaskan ada kebun yang di bawahnya itu mengalir air. Itu indah sekali, Pak, ya. Kita orang Indonesia nggak begitu kebun ada air biasa. Tapi orang Arab beda. lihat itu luar biasa.
Kemudian di contoh lain Allah menjelaskan malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Allah menjelaskan bahwa 1000 angka itu yang bisa kita pahami, mudah dipahami. Ya, mudah dipahami. Tapi kalau 1.000.000.000 itu udah nggak ada dalam kalkulator. Ya, nggak ada dalam kalkulator. Bukan berarti cuma 1000, lebih dari 1000. Cuma Allah yang menyampaikan kepada kita seperti itu. Bukan berarti hanya 80 tahun lebih dari itu. Cuma pada hal-hal yang kita bisa pahami. Allah berbicara dengan kita itu dengan logika yang kita sanggup tangkap. Begitu juga pemahaman terhadap surga. Keindahan bukan sekedar kebun, ya, bukan sekedar ada sungai yang mengalir, lebih dari yang mungkin sebagian orang nggak indahnya kebun, lebih indah adanya kapal pesiar. Itu surga lebih dari itu. Artinya Allah ingin menjelaskan orang di gurun yang airnya susah, digambarkan ada kebun, ada yang mengalir, sesuatu yang luar biasa. Kalau Bapak untuk sekalian pergi ke Timur Tengah di mana saja, Mesir. Kalau sudah musim panas, kita biasa itu lihat rumput, itu ada pohon, itu biasa. Tapi orang-orang Timur Tengah di tengah jalan buat jalur itu dia bikin ada di tengah itu ada rumput. Orang kumpul di situ penuh menikmati ya Pak, kebun ya walaupun kecil, ya penuh di situ Barang langka. Nah, ketika Allah mengatakan tajri min tahtiha ada jannah tajri min tahtiha, ada kebun, ada rumputnya banyak, ya, sungai di bawahnya luar biasa. Kemana jadi luar biasa ininya keindahan. Nah, begitu juga dengan masalah ini. Jadi satu langkah menambah kebajikan, satu langkah lagi menambah mengurangi keburukan, sayiat. Jangan nanti berpikir saya tinggalin aja mobil, saya jalan kaki dari reservoir ke sini. Airport juga Pak. Fa iza sami'a ahadukum al-adkaman fala yanbaghi lahu an yatakhar fa inna a'zamakum ajran 'adukum daran qalu lam ya'ba qalu lima ya Abu Hurairah qala min ajal khatar. Jadi fa in sami'a ahadukum al-iqamah fala yanbaghi lahu. Jadi kalau sudah mendengar azan, mendengar iqamah, fala yanbaghi lahu i'taqad. Jadi selayaknya tidak terlambat, ya. Fa inna a'zamakum ajran ab'adakum daran. Jadi orang yang paling banyak pahala, ya, orang yang rumahnya paling jauh. Ini sudah secara umum. Orang yang rumahnya lebih jauh, yang bensinnya habis lebih Makanya muter-muter dulu ya Pak. Yang dekat muter-muter dulu. Nah, kalau dekat muter-muter dulu itu namanya nggak ada kerjaan. Maksudnya ini dorongan untuk untuk sholat jamaah. Jadi jauh itu bukan masalah. Kemudian Wayurawi yang di dalam ini tidak disebutkan siapa yang meriwayatkan. Inna awwala ma yanzuru fi min amalin 'abdin yawmal qiyamah as-shalah. Jadi diriwayatkan, saya tidak tahu siapa yang meriwayatkannya, sesungguhnya hal yang paling pertama dilihat dari perbuatan hamba pada hari akhirat adalah salat. Allah nggak melihat yang lain. Berdasarkan hadis ini, nggak melihat berapa sedekah yang kita infakkan, berapa peperangan yang kita ikuti, berapa salat. Ya. Fa in wujidat tammatun qubilat minhu wasair aman.
Jadi kalau salatnya sudah sempurna, baru Allah lihat. Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi kalau salatnya sudah pas, sudah cocok, ini seumpama orang periksa ya. Oh dia sudah pas, salatnya sudah pas, baru lihat sedekahnya, baru lihat puasanya, hajinya dan sebagainya. Kalau salatnya ini belum, we get problem ya. Wa in wujidat naqisah raddat alaihi wa sayru amaluhu. Jadi kalau Allah, ketika Allah periksa kita nanti, Allah dapatkan salat kita itu kurang, apalagi nggak salat, ya. Raddat alaihi, jadi tolak salatnya, ambil balik, nggak perlu. Bukan salat itu saja, wasairu amaluhu, semua amal buat baik, amal perbuatan baik. Bapak Ibu sekalian, ya. Salatnya tidak sempurna, kurang, ya Allah kembalikan, ambil balik. Bukan salat saja, tapi perbuatan amal baik yang baik juga dikembalikan, Allah tidak menerima. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, marra ahlaka bis-salat fa inna Allah ya'tika bi rizqin min haitsu la yahtasib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ajaklah, perintahlah keluarga kamu untuk salat. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah mendatangkan rezeki ya, min haitsu la yahtasib, la tahtasib. Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, ya artinya kepada kita semua, untuk menyuruh keluarga kita untuk salat, istri, suami, ya, anak-anak, itu diperintahkan salat. Kita suruh, ayo salat, sudah waktunya. Kau masak dulu, ya, salat dulu kalau bisa. Ini sudah mau hamil, seperti itu, ya. Diperintahkan terus, Dunianya akan, dari segi duniawinya, Allah akan mendatangkan rezeki min haitsu la tahtasib, dari kamu, dari arah-arah yang kamu tidak perhitungkan, ya. Orang-orang baik, orang-orang sangat, insyaallah Allah mendatangkan rezeki kepadanya. Wa qala ba'd ulama, masalul musalli mislu tamid. Berkata sebagian para ulama, perumpamaan orang-orang yang salat itu seperti orang yang berdagang, allazi la yahsibu lahu riba hatta yuqrisu lahu ra'san. Kazalika musalli la tuqulu nafilah hatta yu'addi fardhah. Jadi ini perkataan ulama hadis mengumpamakan orang yang salat itu seperti orang yang berdagang, tidak akan mendapat keuntungan sampai dia mengeluarkan modalnya. Orang tidak bisa, pedagang itu tidak bisa untung kalau dia tidak mengeluarkan modal. Kazalika al-musalli la tuqbalu nafilah hatta yu'addi fardhah. Jadi salat sunat itu tidak diterima kalau salat wajibnya apa? Tidak dilaksanakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada orang muslim salat itu setahun 2 kali ya. Idul Adha sama Idul Fitri. Muslim. Ya ada hukumnya, tidak terima selagi salat wajib tidak dilaksanakan. Ini bergantung pada ulama ya. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu yaqulu idza hadarat as-salat qumu ila malikum alladhi awqattumuhu fa'funa. Jadi kata, ini bukan hadis juga, kata Abu Bakar, apabila kamu mendekati salat, ya, seperti mematikan api yang kita hidupkan. Maksudnya seperti ini, kita melakukan dosa, itu artinya menghidupkan api, ya, menyalakan apinya. Nah, ketika kita pergi salat, apinya itu mati. Seperti itu. Itu perumpamaan yang dibuat oleh Abu Bakar. Fadilatul itimam mengatakan, jadi keutamaan menyempurnakan rukun salat. Qala sallallahu alaihi wasallam, masalul salatil maktubah
kama salil mizan man awfa istawafa. Jadi perumpamaan menyempurnakan salat, yang rukun-rukun salat wajib itu seperti timbangan. Orang yang mempunyai timbangan maka akan terpenuhi amalan tersebut. Kalau tidak punya dia akan terpenuhi. Salat Rasulullah SAW mustawiyan ka'annahu mauzuna. Jadi bagaimana salatnya Rasulullah SAW itu betul-betul lurus, ya, betul-betul sempurna seperti diukur, ya, seperti diukur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan min ummati la yaqumani ila salat wa ruku'ihima wa sujuduhima wahidun wa inna ma baina salatihima ma baina samai wal ardh. Jadi kata Rasulullah SAW, ada dua orang laki-laki dari umat ini, mereka melaksanakan salat, ya, rukuk dan sujudnya. Antara satu dengan lain itu seperti langit dan bumi. Orang dua-dua salat, ya, dua salat. Tapi yang satu salatnya sempurna, terpenuhi segala. Yang satu lagi asal-asalan. Jadi kata Rasulullah seperti langit dan bumi, walaupun mereka sama-sama salat. Wa asyara ila al-khusyu' wa qala sallallahu alaihi wasallam la yanzuru Allah yawmal qiyamah ila 'abdin la yuqimu salbahu baina ruknihi wa sujudihi. Rasulullah menunjukkan kepada bagaimana khusyuknya itu, ya, posisi khusyuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yanzuru Allah yawmal qiyamah ila 'abdin la yuqimu salbahu baina ruknihi wa sujudihi. Jadi Allah tidak melihat pada hari kiamat nanti kepada hamba yang salat. Dia antara belakangnya ini itu tidak lurus, baik rukuk masuk sujud. Maksudnya seperti ini. Ketika kita bangun dari sujud rukuk gitu, ada tumaninah, ada tenang gitu, ya. Jangan salat itu seperti ayam makan, nggak ada tumaninahnya. Ya, Allah sama Allah kan, ya. Ada tumaninah, Allahu Akbar, itu ada tenangnya sedikit. Jangan seperti ayam makan. Ada orang berpikir seperti ini. Saya pernah lihat. Dulu saya pernah jalan dari Solo ke Jakarta. Jadi saya nggak sebutkan di masjid mana. Bulan puasa. Jadi di situ mungkin ada satu salat tarawih itu 20, yang satu lagi 8, ya. Dan mereka sangat terseduh, sangat keras dalam hal itu. Ketika sudah selesai yang 8, yang ke-20 ini melanjutkan. Karena saya pernah perjalanan, ya. Saya salat 8, duduk di masjid, istirahat. Dan dia melanjutkan salatnya, Masya Allah, dikebut. Dia sampai ke angka 20 itu. Oh, jadi seperti saya, Masya Allah, ini orang ini kuantiti. Ya, dan yang repotnya lagi, di sana lagi salat untuk witir, dari sini sudah mulai taraweh, ya. Ini nggak kompak sebetulnya akhirat ini. Nah, seperti itu. Jadi bukan mengejar angkanya, ya, tumahannya, kesempurnaan salat itu. Kemudian ada lagi di kampung saya, karena Pak Edo. Jadi ada satu masjid dekat dengan kampung saya. Di situ salat tarawihnya ramai sekali orang datang, penuh. Ya, terutama muda. Jadi imamnya begitu selesai Al-Fatihah dibaca Alif Lam Mim Allahu Akbar. Ada saya biasa duduk dengan orang tua, tanya Pak Azhar, itu di masjid itu mazhab apa? Karena sudah maklum, sudah terkenal. Saya bilang mazhab Syafi'i juga sama dengan kita, gitu kan. Masa salahnya seperti itu? Itu sah nggak? Sah. Kenapa tidak sah? Lihat kita dalam fikih,
Salat itu Ayat. ayat satu ayat. Satu ayat. Alif lam mim satu ayat. Kalau kita berdebat dengan dia, biar panjang ya. Dia bilang ya sah kalau menurut fikih itu sah. Saya belas seperti ini. Bapak kenapa nggak ke sana? Saya nggak nyaman. Nah, bagus kalau begitu ini. Perumpamaan seperti ini Pak. Kita kan sahur nanti ini. Bapak biasanya makan seberapa banyak saja? Ya biasa saya makan nasi satu piring, ada ikan atau apa seperti itu. Sebenarnya ada makan kurma, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ada minum air, ada. Terus ada makan kue. Ya kalau ada lagi buka puasa lebih, saya makan juga. Gitu. Banyak juga makannya Bapak. Itu sudah sempurna Pak itu makannya. Ya. Susu lagi satu gelas. Sana mau apa tuh? Pasar dia masih sempurna. Pasar. Enak. Bapak kalau besok sahur itu makan kurma aja satu biji, mau? Gitu. Mau nggak? Oh nggak mau saya. Itu juga salah. Karena kalau dari sah tidak saya sah makan kurma. Satu untuk puasa besok itu sudah sah. Tapi cukup kan? Begitu juga dengan perumpamaan yang tadi itu. Ya, kalau salah ya sah saja. Nah itu contoh salat kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam amma yakhafu allazi yaqulu wajhahu bis-salat ay yuhawwilu Allah wajhahu wajha. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takut. Saya takut Allah itu akan mengubah wajah kita dalam keadaan salat itu menjadi wajah keledai. Nah, kalau cepatnya yang mendapat. Saya waktu kecil ada lihat di sini takut Rasulullah ini. Apakah pernah kejadian tidaknya? Saya tidak baca. Orang bangun wajahnya berubah jadi keledai karena mendahului umat. Takut. Jadi merasa jangan cepat-cepat, jangan mendahului imam ya, kata Rasulullah. Takut terjadi kalau kita mendahului imam, berubah wajah menjadi wajah keledai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla salatan bi waqtiha wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khushu'aha arajat wa hiya baydha'un musfiratun. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang salat tepat waktu dan dia sempurnakan wudhunya, dia sempurnakan rukuknya, dia sempurnakan sujudnya, dia sempurnakan khusyuknya, arajat itu disimpan. Allah itu disimpan dalam bentuk apa? Wahia baydha'un musfirah. Baydha'un suatu yang putih, musfirah yang bercahaya, ya, yang cemerlang, ya. Sesuai taqulu hafizatullah kama hafizatan. Jadi yang simpanan itu suatu yang cemerlang itu dia akan berkata di hari akhirat, Allah menjaga kamu. Dia berdoa kepada kita, Allah menjaga kamu sebagaimana kamu menjaga saya. Maksudnya salat, ya. Allah menjaga kita sebagaimana kita menjaga salat. Wa man shalla bi ghairi waqtiha wa lam yasbiq, dan barang siapa yang salat tidak pada waktunya dan tidak menyempurnakan wudu dan tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya dan tidak pula khusyuk, Allah juga akan simpan. Salat itu tersimpan dalam bentuk apa? Wahya saudaun mudlimah. Jadi sesuatu yang hitam gelap pekat. Sesuatu yang hitam gelap pekat. Tahulu, ya, yang hitam gelap pekat itu berkata, ya, daya'at Allah lalaikan kamu, Allah sepelekan kamu. Dia bilang seperti itu, sebagaimana kamu melalaikan saya, ya, sebagaimana kamu melalaikan saya. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, jadi salat itu jadi akan jadi syahid, burhan, ya, seperti itu, nuran wa burhanan, ya, kan jadi syahid.
Hatta idza kanat haitsu sya'allah luffat kama yulafus subuh. Jadi diri lagi. Hatta idza kanat haitsu sya'allah, sampai kalau Allah menghendaki, luffat kama yulafu sawbi khalqi fa yudrabu biha wajh. Jadi salat yang tidak sempurna itu, yang sudah jadi hitam, gelap, pekat itu, kalau Allah menghendaki di sini insyaallah, insyaallah ya, Allah menghendaki, itu dilipat seperti orang melipat kain. Allah melipat kain. Jadi Allah akan melakukan seperti orang melipat kain, kemudian dengan lipatan kain itu dipukul di muka kita. Nauzubillah, ya. Jadi salat yang kita kerjakan tidak sepenuh hati, ya, tidak, itu akan balik lagi kepada kita dengan seperti orang dipukul dengan kain lipatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aswa nasaqah alladhi yasruqu min salati. Jadi seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri salatnya. Maksudnya dia diskon. Ya, di diskon. Yang seperti itu tadi, seperti ayam itu mencuri. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa Salman radhiyallahu anhu, inna salatan mikyan faman awfa istawafa wa man tafaffa faqad alam ma qala Allah fil mutaffifin. Jadi kata Ibnu Mas'ud dan Salman, ini bukan hadis Nabi ini ya. Salat itu seperti timbangan. Barang siapa memiliki timbangan, maka tekunilah timbangan itu. Barang siapa yang curang terhadap timbangan, maka ketahuilah seperti hukumannya terhadap orang yang mutaffifin dalam Quran. Wailul mutaffifin, ya, orang yang curang dalam timbangan. Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan sedikit saja lagi fadilah berjamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafdhul salatul fardh bi 27 derajat. Salat berjamaah walaupun dua orang itu lebih baik bi 27 derajat, dengan 27 derajat. Ada yang bilang 25 derajat, bedanya apa? Kalau yang 27 derajat itu salatnya di masjid. Kalau yang 25 derajat salatnya bukan di masjid. Warawa Abu Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam faqad nasa fi ba'd as-salawat faqala laqad hamamtu. Jadi Rasulullah pernah berkata faqad nasa fi ba'd as-salawat faqala laqad hamamtu an umira rajulan yusalli bin nas. Jadi kata Rasulullah sallallahu, dia mendapatkan orang-orang sebagian dari itu salat orang nggak ada, ya, kurang dan jamaahnya. Faqala laqad hamamtu, saya ingin, kata Rasulullah, menyuruh seseorang untuk mengimami salat, kemudian saya mengikuti orang-orang yang tidak pergi ke masjid, yang tidak salat jamaah, ya. Saya akan bakar mereka, marah Rasulullah SAW kalau kita tidak pergi salat jamaah. Wa fi riwayatil ukhra thumma khalifa ila rajul, ya, sama maknanya. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu marfu'an, an syiddatil isya. Barang siapa faman syahida isya fa ka'annama qama nisful lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah, Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang salat isya berjamaah fa ka'annama qama min nisful lail, seakan dia setengah malam salat. Wa man syahida subh fa ka'annama qama lailan. Jadi barang siapa yang jamaah pada saat subuh, seakan-akan dia sudah sepanjang malam dia adalah salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan fil jamaah faqad mala nahruhu ibadah. Masyaallah. Barang siapa yang salat berjamaah, dia sungguh telah memenuhi nahruhu, kerongkongannya itu dengan ibadah. Jadi kita salat jamaah itu sepanjang waktu kerongkong kita itu bertasbih, salat, beribadah, ya. Wa qala Sa'id bin Musayyib, man azana muazzin. Ini salah seorang sahabat. Wa qala Sa'id bin Musayyib, ma azana muazzin munzu 20 sana illa wa ana fil masjid. Subhanallah. Kata Sa'id ini, tidak pernah muazzin itu azan selama 20 tahun kecuali saya ada di masjid. Jadi
sebelum azan itu beliau sudah ada di masjid selama 20 tahun, masya Allah. Wa qala Muhammad bin Wasi' ma ashtahi min ad-dunya illa salasa akhan inna. Jadi yang kata beliau, saya sangat suka di dunia ini apabila ada orang yang mengajak saya untuk berjamaah, ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sudah waktunya sudah lewat, mungkin ada sesuatu yang kita ingin share. Jawabnya kita lanjutkan 2 minggu ke depan. Sampai depan saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu atau bapak-bapak, ya silakan Kang Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu di Jakarta. Jakarta itu kalau jam kantor selesai jam 5. Tapi kalau kita pulang jam 5, itu biasanya sampai rumah tuh di atas jam 7. Jadi maghrib lewat. Jadi sebagian teman ada yang akhirnya nunggu di kantor sampai maghrib baru pulang. Tapi ada juga yang ya udah kita dijamak sholat maghribnya setelah pulang dari rumah, setelah capek di studio setiap hari. Nah, jadi pertanyaannya sebetulnya dalam kondisi apa sih kita boleh menjamak sholat? Nah, ada yang bilang salah satu salahnya adalah kalau kita musafir. Nah, cuman kemudian diinterpretasikannya di sini karena saya nih di sini kan temporary resident, bukan permanent resident kayak Abdul. Jadi anytime saya boleh jamak apa seperti itu. Mau tanggapan? Gini, masalah jamak salat kan Rasulullah SAW. Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, ya, dianggap orang musafir 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari sudah mukim. Ada juga mazhab yang Imam Hanafi, selama kita tidak berniat untuk tinggal di situ, itu masih dianggap musafir walaupun belum tahu, ya. Kalau di sini saya lebih jadi itu status musafir. Yang kedua yang menyambut jamak salat, Rasulullah SAW pada musafir itu sudah maaf, ya, jamak taksir lagi dalam perjalanan. Jamak kadang-kadang hujan, sangat hujan deras, jadi Rasulullah jamak antara maghrib dan isya, mengkhawatirkan akan kesusahan orang keluar, ya, keluar balik lagi atau terlalu panas. Jadi Rasulullah menjamak antara zuhur dengan asar, terlalu panas. Nah, kondisi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Nah, kalau tanya sama saya, mana? Karena telepon orang sudah mukim di Jakarta, tapi untuk musafir lagi, dia hurufnya saja macet, jadi tidak bisa salat di jalan. Kalau saya lebih memilih yang pertama, kita salat dulu, ya, kita salat dulu, karena jamak dalam kondisi sudah mukim seperti itu, kemudian terus menerus seperti itu, saya nggak punya pengetahuan yang cukup untuk menjawab boleh tidak seperti itu. Itu yang saya. Ya, ada pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahannya. Sudah ada 3. Yang pertama masalah, saya tadi mau cross check apakah itu tadi hadis atau perumpamaan bahwasanya sholat itu diberatkan berdalam. Padahal bagi yang punya modal nanti akan dapat returnnya. Tapi mungkin ini perlu diluruskan interpretasinya
karena ada kebiasaan di kita untuk menginterpretasikan pedagang itu adalah modal yang serendah-rendahnya dengan untung yang sebesar-besarnya. Artinya salat dohor 4 rakaat terus didiskon menjadi 2 karena modalnya lebih kecil dengan harapan anunya sama. Itu satu, mungkin itu perlu diluruskan atau tidak salah menginterpretasikannya. Yang kedua, saya sebetulnya lebih more practical in nature, sama dengan yang Dedi sampaikan tadi. Kalau tadi di Indonesia macet, kalau kita di sini mungkin kita belum mampu menguasai diri kita sendiri. Kita tuh kadang-kadang under pressure oleh timetable yang diatur oleh orang lain. Satu, kalau saat dohor mungkin bisa kita atur jadwalnya jam siang misalnya. Dan kalau seandainya asarnya bisa kita juga atur di jam istirahat asar, itu akan lebih bagus. Persoalannya yang pertama, karena cuaca di sini itu ada musim di sini ada perubahan jadwal sholat yang tidak lagi relevan dengan jam pekerjaan, jam istirahat kerja. Sehingganya karena ketidakmampuan kita dalam konteks ini menghandle timetable itu, kecuali kita jadi bosnya, ya kan? Sehingganya ada yang memilih untuk mengambil daripada tidak sholat, akhirnya jadi gabungan. Nah, dalam konteks ini bagaimana melihat? Dan yang ketiga, yang juga praktikal, semakin hari kita ketemu atau kita pergi ke masjid yang lebih besar di sini, ternyata banyak sekali cara sholat ini. Ada yang waktu kita tahiyat itu ada yang dulunya biasa saja, ada yang seperti kalau saya dulu belajar di Indonesia itu sampai miring-miring badan gitu. Nah, dalam konteks ini gimana kita melihatnya? Dan yang sama juga dengan waktu menjaharkan, kalau kita jadi imam menjahar waktu baca Al-Fatihah, itu ada yang menjaharkan Bismillah dan ada yang tidak. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sulit. Tapi jawabannya mudah kan? Yang pertama itu perumpamaan, Bapak. Itu perumpamaan. Artinya itu bukan berarti kita mengaplikasi teori ekonomi di situ. Artinya orang dalam sesuatu kalau akan modal. Jadi lotre itu pakai modal. Jadi seperti itu. Jadi keluar modal itu apa modalnya kita salat wajib, nah baru untungnya itu adalah salat rawatib, salat sunat itu hukum. Wajib itu nggak bisa kita tinggalkan. Modal itu harus ada. Yang kedua tadi mengenai salah jamaah. Di sini memang maka lagi kenapa Allah itu memberi waktu salat itu begitu lapang. Misalnya salat Isya itu mulai dari jam sampai subuh, kan panjang sekali. Salat zuhur, salat maghrib saja ya, pendek. Yang lain, nah maksudnya di situ ada kelapangan kita. Kemudian dalam Islam asasnya ada namanya akhaf ad-darain. Jadi memilih doror yang paling rendah. Akhaf ad-darain. Kalau ada dua pilihan, kita pilih yang paling kecil resikonya. Kita prinsipik. Dan dalam Islam juga ada itu ajaran diajarkan oleh Rasulullah SAW, ada jamaah taksir dan itu memudahkan kita. Jadi kalau kondisi yang tidak memungkinkan ada jalan keluar. Ada jalan keluar seperti ini. Daripada salat sama sekali dan sebagainya kan. Nah, kita kan bicara tadi ini lihat keutamaan. Nah, kalau kita lebih bisa salat tepat waktu itu lebih baik. Kalau tidak begitu tepat waktu dan kurang dari segi abadiannya kan. Tapi kewajiban wajib kita laksanakan. Bahkan begitu juga nggak bisa wudhu, ada tayamum. Ada solusinya terus. Tapi yang salat itu wajib dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana orang salat? Dalam hadis Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitum usolli." Salatlah bagaimana kamu melihat saya salat. Ya.
saya belajar meletakkan tangan antara perut dengan dada. Ada yang meletakkan perut di perut dan sebagainya. Gitu. Saya salat subuh tidak pakai kunut. Ada yang pakai salat subuh pakai kunut. Apa sih? Mana yang benar? Itu pertanyaan seperti itu. Saya bilang yang salah benar, yang tidak benar, yang salah yang tidak salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, perbedaan pendapat di antara para imam yang empat itu yang diakui dalam Islam itu ditolerir. Artinya kita menghargai, menghormati orang lain. Karena sallu kama ra'aitum usalli, salatlah bagaimana kamu melihat saya salat. Jadi para sahabat itu ada melihat sampingan ketika salatnya kan, mungkin ketika salat itu Rasulullah orang masuk ke depan. Jadi bagaimana dari para sahabat melihat bagaimana Rasulullah SAW, dan para imam itu melihat dari perkataan, mengambil dari perkataan yang disampaikan oleh apa? Sahabat seperti itu. Jadi kita terima seperti itu. Yang jangan aneh-aneh maksudnya di luar yang kebiasaan yang ada dalam mazhab. Dan Bapak Ibu ketika melakukan amal ibadah ini, selama Bapak tahu ini berasal dari mana, itu melakukan kalau di sini itu tahu dari mana, ada guru yang mengajarkan. Gurunya dia tahu asal dia belajar dari kitab fikih. Nah seperti itu Pak. Jadi jangan terlalu mudah menyalahkan orang lain. Kecuali memang sudah aneh betul ya, sudah nggak ada lembaga gitu ya. Misalnya begitu dia salat kakinya kayak orang main taekwondo, itu nggak ada salat. Perbedaan yang kecil itu biasa. Jangan dipermasalahkan, jangan jadi apa namanya kekayaan. Iya, kayak itu perbedaan mazhab ini diakui oleh Islam. Mungkin tidak. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz Azhar. Mungkin dengan berakhirnya pertanyaan ini kita tutup saja demikian kajian subuh pada pagi hari ini.